Itu kira-kira ya prolognya ya Mas Willy ya. Iya, iya, iya. Mana sih bisa lihat gambarnya nggak Mas Willy? Mana sih gambarnya? Coba speak up Bang. Oh ini dia nih. Coba ya. Ini dulu. Aduh kecil banget fotonya Bang. Nggak apa-apa. Izin ya Bang ambil fotonya aslinya ya. Rekamannya sebentar tolong dikirimkan ke saudara Mimi. Siap, siap, siap. Proses dulu Bang. Diproses dulu ya. Baik. Saya tunggu beberapa menit lagi. Saya siapkan. Boleh. Sorry ya. Oke, sudah siap Mas Andi? Mas Juma sudah siap? Belum yang lain. Semangat Gurunda, semangat. Assalamualaikum Bang Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ya. kabar saya? Yang lainnya siapkan tangannya. Saya tanya Bang Juma mau diskusi sama Bang Willy. Oh ya, siap. Buat ambil dulu. Kalau boleh tahu tentang apa Bang Adi? Tentang sembahan mana yang menyelamatkan? Sembahan mana yang? Yang menyelamatkan. Oh ya, Jadi nggak usah pakai timer, di atur waktunya itu dipergunakan seefisien mungkin. Gitu.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meme udah masuk, Bang. Siapa? Meme udah masuk, dia udah download itu. Udah. Udah download. Oke. Jadi bikin thumbnail belum, Pak? Mana nih? Oke, sahabat-sahabat di like comment ya. Mohon tunggu sebentar ya, kita lagi persiapan ini. Kebetulan saudara Meme juga baru juga masuk ya. Sabar ya kawan-kawan. Kita tunggu teman-teman yang lain untuk menyiapkan menara siar. Udah sih, aku like juga ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini di JCC di room utama berjamaah kita di sini ada Zulkifli M. Abbas, ada Zulfikar Official, ada Andi Selebes Channel, ada Debat Channel dan lain-lain semuanya yang ada di sini. Ada tamu kita, Meme dari Maumer ya, saya belum familiar namanya begitu. Yang jelas beliau akan berdiskusi dengan Bang Juma. Tentu topiknya mungkin agak sedikit mendalam dengan hasil diskusi dari awal bahwa Bang Meme ini menawarkan sembahan mana sih yang paling benar? Apakah sembahannya Kristen itu Tuhannya yang benar, atau dari segi Islam bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang benar, yang patut disembah. Kira-kira begitu topiknya. Prolog ini supaya membantu netizen tetap konsentrasi, jangan kemana-mana, jangan gagal paham, makanya ikuti terus dari awal sampai akhir supaya berkesimpulan dengan baik. Untuk itu saya serahkan kepada kedua pembicara. Silakan Mbak Nyuma dulu prolog atau Bang Meme, silakan. Saya standby. Oh, saya duluan ya. Silakan Bang. Oh ya, baik. Ya,
Tuhan yang kami imani itu adalah Tuhan yang menyelamatkan umatnya ya. Jadi karena dia terlalu cinta kepada ciptaannya, sehingga dia harus menyelamatkan umatnya. Yaitu di 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi Tuhan ini menginginkan ciptaannya ini tidak ada yang binasa. Supaya apa? Supaya ciptaannya ini hidup bersama-sama dengan dia di surga. Karena dia sangat mencintai ciptaan. Dan ketika Yesus datang ke dunia, Yesus sangat menegaskan kepada murid-muridnya bahwa engkau jangan meninggalkan ajaran yang telah kuajarkan kepadamu. Karena ajaran yang kuajarkan kepadamu ini upahnya sangat besar di surga. Itu yang dijanjikan Yesus kepada murid-muridnya ya. Ya, Ya itu sudah cukup. belum. Ya, Yesus sangat menegaskan kepada Yesus. Halo, tolong yang lain di mute dulu. Chani aku tolong di mute itu mic-nya. Chani aku. Oke, lanjut. Jadi ketika Yesus datang di dunia, Yesus memberi peringatan kepada murid-muridnya bahwa jangan engkau meninggalkan ajaran yang sudah kuajarkan kepadamu. Sebab ajaran yang kuajarkan kepadamu ini upahnya sangat besar di surga. Yaitu di Ibrani 10, 35 ayat 36. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaan. Karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan. Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Apa yang dijanjikan Allah? Dijanjikan Allah ketika orang bertekun mengikuti ajaran Yesus, orang akan memperoleh hidup yang kekal. Yaitu janji-janji Yesus, janji Allah. Yohanes 11:25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Jadi Yesus menjanjikan kehidupan kekal kepada orang yang mengikuti ajarannya. Jadi Tuhan yang benar, Tuhan yang baik adalah Tuhan yang menyelamatkan umatnya daripada ikatan iblis yang diikat oleh iblis jutaan tahun. Jadi yang bisa menyelamatkan manusia dari dosa adalah Tuhan. Manusia tidak akan bisa membebaskan manusia daripada dosa. Ya, lanjut silakan. Ya, silakan Mas Juma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi paparan dari saudara kita Meme ya sangat menarik. Kalau di dalam ajaran agama Islam itu simple. Keselamatan yang dijanjikan oleh Allah itu tertuang di dalam buku panduan berupa Al-Quranul Karim. Dan wujud daripada Tuhan itu menginginkan keselamatan kepada manusia, maka Allah menciptakan makhluk bernama manusia itu lengkap dengan akal sehat. Lalu kemudian setelah manusia itu dicipta, di dalam ajaran agama Islam, manusia diberi kewenangan kemudian untuk menyelamatkan dirinya dengan konsep yang sudah ada diwahyukan oleh Allah, atau manusia itu mau mencelakakan dirinya. Jadi di situ Allah memberi pilihan. Apakah mau selamat, caranya seperti apa, atau tidak mau selamat, caranya juga seperti apa. Sehingga di dalam ajaran agama Islam, Allah kemudian mewahyukan ya berupa kitab suci yang menjadi pedoman hidup agar manusia itu diselamatkan. Abraham kemudian keturunannya diberikan beberapa wahyu atau beberapa kitab atau pengajaran hikmat agar menjadi panduan di dalam kehidupan mereka agar mereka selamat menuju kepada apa yang diinginkan oleh Allah. Kemudian kepada umat Islam, Allah Subhanahu wa taala juga mewahyukan Al-Qur'an. Nah,
Allah Subhanahu wa taala menginginkan keselamatan itu tertuju kepada seluruh umat manusia dengan memberikan sebuah kitab suci melalui perantaraan wahyu malaikat Jibril kepada Rasulullah Muhammad SAW, di mana kitab suci ini kemudian ditujukan kepada seluruh umat manusia. Jadi konsekuensi kemudian pewahyuan Al-Quran itu kemudian dijadikan sebagai Al-Huda, petunjuk, Al-Furqan, pemisah antara baik dan buruk, antara yang salah dan yang benar. Kemudian Al-Quran juga diwahyukan oleh Allah sebagai asyifa atau obat, dan juga sebagai al-mau'izah, nasihat. Lalu kemudian Al-Quran ini memiliki beberapa fungsi bagi kehidupan manusia agar manusia itu bisa terselamatkan. Yang pertama, sebagai petunjuk jalan yang lurus, itulah Al-Quran. Lalu kemudian Al-Quran itu juga sebagai petunjuk kepada manusia bahwa Al-Quran itu adalah merupakan mujizat bagi Rasulullah Muhammad SAW yang diperuntukkan kepada seluruh umat manusia. Lalu kemudian yang ketiga, Al-Quran sebagai pedoman keselamatan itu menjelaskan tentang kepribadian manusia. Lalu kemudian Al-Quran ini juga dikatakan bahwa sebagai penyempurna dari ajaran-ajaran yang diwahyukan oleh Allah kepada para nabi sebelum Al-Quranul Karim, sebagai pedoman hidup ya manusia untuk kemudian manusia menuju kepada keselamatan. Lalu kemudian Al-Quran menjelaskan masalah yang pernah diperselisihkan oleh umat terdahulu. Kemudian Al-Quran ini memantapkan iman manusia untuk menuju kepada keridhaan Allah. Lalu kemudian Al-Quran juga merupakan hukum yang harus dijalani di dalam kehidupan. Nah, kemudian keselamatan itu Allah terangkan di dalam Al-Quran ya melalui fase atau stasiun-stasiun yang kemudian ditemukan di dalam kehidupan umat beragama Islam yang kita kenal tauhid, ilmu hukum, ilmu tasawuf, filsafat Islam, ilmu sejarah Islam, pendidikan Islam, dan seterusnya. Ini semua adalah bahan yang dimiliki oleh Al-Quran sebagai bekal untuk manusia itu memperoleh keselamatan dari Sang Pencipta alam semesta. Jadi keselamatan itu tidak diterima hanya berdasarkan iman, asal percaya, kemudian diselamatkan. Di Islam tidak seperti itu. Islam itu memiliki prinsip kaidah, menteorikan dan mempraktekkan. Jadi ketika mereka menelaah sebuah konsep, maka konsep ini diimani kemudian dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah keselamatan di dalam ajaran agama Islam. Namun kemudian umat Islam itu menyadari bahwa keselamatan yang kemudian dijanjikan oleh Allah itu didapatkan bila mana manusia itu mampu memperoleh keridaan daripada Allah. Keridaan kemudian daripada Allah dimiliki oleh manusia ketika manusia itu berserah diri. Ya, berserah diri kepada Allah, tidak membangkang terhadap perintahnya. Akan tetapi mereka semua adalah memberikan diri untuk mengabdi kepada Allah. Huwallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallah amma yusyrikun. Jadi manusia yang berserah diri kepada Allah adalah manusia yang memahami bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dialah Maharaja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, memelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Dan esensi yang kemudian tempat manusia berserah diri itu adalah esensi yang Maha Suci, ya. Dialah Allah dan tidak mungkin kemahasuciannya itu ternodai dengan kita berbuat syirik atau menyekutukan dia dengan esensi lain atau pribadi-pribadi lain selain daripada Allah itu sendiri. Saya kira jelas ya, keselamatan di dalam Islam yang dijanjikan oleh Allah adalah keselamatan yang absolut ketika manusia itu mentaati perintah Allah yang kemudian disebut dengan sebutan Subhanahu wa ta'ala, esensi yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Demikian sementara. Baik, terima kasih Mas Zuma yang telah membuka tadi, sangat bagus sekali. Untuk selanjutnya silakan untuk Bang Meme ya, mau menanyakan ataupun mengulas tentang agamamu, silakan di sini, monggo, waktu dan tempat saya persilakan. Dibuka mic-nya, Meme Bos.
Ya, soal keselamatan yang ada pada Kristen sudah saya jelaskan tadi ya. Ini mungkin sesi battle ya. Sesi tanda jawab atau gimana ini? Boleh, silakan. Seri battle ataupun mau tanya ataupun apapun silakan. Mas Zuma sudah siap semuanya. Iya. Saya bertanya ya. Silakan. Ya. Baik. Kami sebagai orang Kristen mengimani Tuhan itu yaitu Tuhan yang menyelamatkan umat manusianya. Yang dimaksud menyelamatkan umat manusia itu dari mana? Dari ikatan iblis. Iblis telah mengikat manusia jutaan tahun. Sehingga yang bisa menyelamatkan manusia dari dosa itu hanyalah Tuhan itu sendiri. Manusia tidak akan bisa menyelamatkan manusia. Maka Tuhan perlu turun ke bumi untuk menyelamatkan umat manusia. Karena dia tidak ingin manusia jatuh dalam dosa. Karena Allah benci akan dosa. Sehingga dia turun ke bumi, memberikan pengarahan kepada umatnya, supaya mengikuti ajarannya, dan akan memperoleh hidup yang kekal. Pertanyaan saya kepada Bang Juma, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengajarkan tentang keselamatan kepada umat Islam?